Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan melanjutkan mengenai antikris dan nabi palsu. Kemarin sudah saya terangkan mengenai antikris yang keluar dari dalam laut. Kenapa dia keluar dari dalam laut? Ini karena antikris ini merupakan satu pemimpin dunia yang memiliki karakter seperti Fir'aun. Saudara, laut yang merupakan tempat keluarnya antikris ini merupakan tempat dulu terkuburnya Raja Fir'aun. Oleh karena itu, pemimpin dunia yang akan menguasai dunia dengan kejahatannya yang teramat sangat itu nanti munculnya juga dikatakan dari dalam laut. Saudara, artinya apa ini saudaraku? Ini roh yang dahulu menguasai Fir'aun. Ini adalah roh yang akan nanti menguasai manusia antikris di akhir zaman tersebut. Jadi begitu sadis, begitu ganas, dan begitu garang. Luar biasa. Seperti Fir'aun, seperti tabiatnya Fir'aun. Oleh karena itu, antikris ini digambarkan keluarnya dari dalam laut. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa laut itu dulu terkuburnya Raja Fir'aun. Fir'aun yang hidupnya dipenuhi dengan keinginan dunia, dengan percabulan, kenajisan, kemudian hawa nafsu, keserakahan, kemudian penyembahan berhala. Saudaraku, nafsu-nafsu daging yang ada di dalam diri Fir'aun itu akhirnya ditenggelamkan di dalam laut Teberau. Saudara, nanti di akhir zaman antikris ini akan muncul dari dalam laut pula. Saudaraku, ini artinya roh yang dahulu merupakan penggerak, roh yang dahulu menguasai Raja Fir'aun di akhir zaman akan menguasai si antikris tersebut untuk menguasai dunia, memerintah dunia dengan keganasan dan kengeriannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemarin saya sampaikan bahwa antikris itu dia memiliki sifat kematian dan kebangkitan palsu. Digambarkan di dalam kitab Wahyu bahwa salah satu kepalanya ada luka yang membahayakan hidupnya, namun luka itu sembuh dan semua dunia heran. Saudaraku, itu kematian dan kebangkitan palsu. Saudaraku, karena jiwa dari saudaraku baptisan air, karena saudaraku pada saat Musa membawa Israel keluar dari tanah Mesir kemudian menyeberang laut Teberau, itu sebetulnya adalah proses baptisan massal yang kedua. Yang pertama adalah pada zaman Nuh, di mana Tuhan menghancurkan, Tuhan menghukum segala macam hawa nafsu dunia, menenggelamkan itu saudaraku. Itu baptisan massal yang pertama. Kemudian baptisan massal yang kedua ini saudaraku terjadi zaman Musa, ketika Musa membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan yang berhasil dalam baptisan massal itu adalah Musa dan orang-orang yang mengikutinya. Tetapi Fir'aun yang penuh dengan hawa nafsu, yang dagingnya penuh dengan hawa nafsu, dia tidak bisa melewati proses baptisan massal tersebut. Akhirnya Fir'aun pun mati, saudaraku. Jadi kemarin saya katakan saudaraku bahwa Fir'aun itu ibaratnya saudaraku zombie, karena dia gagal melalui proses baptisan secara benar. Akhirnya dia mati dan bangkit palsu, terjebak dalam kematian dan kebangkitan palsu. Kalau kematian dan kebangkitan yang asli itu seperti Tuhan Yesus mati kemudian dibangkitkan, saudaraku, kemudian di dalam tubuh kemuliaan dilihat murid-murid, kemudian bahkan diangkat, saudaraku. Tetapi saudaraku, kalau kematian kebangkitan palsu itu orang katakan itu seperti zombie, saudaraku. Artinya satu pribadi yang jahat, yang penuh dengan nafsu pembunuhan,
akan tetapi dia sama sekali tidak punya perasaan. Itulah zombie. Saudaraku, jadi nanti antikris itu memiliki sifat seperti itu. Sifat yang begitu garang, keji, jahat, tidak mengenal perasaan seperti zombie. Saudaraku, jadi sekali lagi saya tegaskan, antikris ini merupakan bangkitnya roh yang dahulu menghinggapi Fir'aun. Saudaraku, roh yang dahulu menghinggapi Fir'aun nanti akan, saudaraku, masuk dalam pribadi tokoh dunia yang namanya antikris, yang akan memimpin dunia selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Dan pada saat itu nanti seluruh dunia harus memakai tanda 666. Tanda 666 ini, saudaraku, tanda 666 ini merupakan tanda secara lahiriah, secara fisik, dan juga secara rohani. Karena di dalam ayatnya itu disebut, dan ia menyebabkan semua orang besar, kecil, tua, atau muda diberi tanda. Tanda di situ dituliskan dalam bahasa aslinya sebagai karagma. Saudaraku, karagma itu artinya satu cap, begitu saudaraku, satu merek. Saudaraku, jadi nanti pada zaman antikris itu memang ada bentuk fisik dari tanda 666 yang di tangan dan di dahi, yang akan ditaruh di tangan dan di dahi, itu memang ada. Bentuknya seperti apa, kita akan bersama-sama menunggu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kenyataan antikris di akhir zaman, bahwa dia merupakan sosok yang laksana Fir'aun, pemimpin yang berkarakter Fir'aun, muncul dari dalam laut, dari tempatnya si Fir'aun itu dulu terkubur. Saudaraku, ini kejahatan yang begitu luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini di dalam satu ayat ini dituliskan juga, Wahyu pasal 17 ayat 8 ini menjelaskan tentang antikris. Saudaraku, saya baca, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada. Perhatikan, binatang itu telah ada, namun tidak ada, sekarang tidak ada, dan akan muncul lagi. Saudaraku, ini Rasul Yohanes juga heran, saudaraku. Dikatakan di sini, ini membuat heran semua orang, bahkan Rasul Yohanes juga heran melihat hal ini, saudara, karena ini sesuatu yang betul-betul rahasia tersembunyi, saudaraku. Kenapa antikris ini munculnya dari dalam laut, saudaraku? Ini satu rahasia yang tersembunyi sekali, saudaraku. Dan ini ternyata adalah bahwa munculnya antikris itu adalah bangkitnya Fir'aun akhir zaman, pemerintah yang jahat yang akan menguasai seluruh dunia pada akhir zaman selama 1260 hari. Itulah namanya antikris. Dia yang dikuasai oleh roh yang dahulu menguasai Raja Fir'aun. Saudaraku, yang dikatakan di sini, binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Itulah antikris. Itulah Fir'aun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian mengenai nabi palsu. Saudaraku, Wahyu pasal 13 ayat 11, di sana digambarkan nabi palsu itu sebagai sosok yang muncul dari dalam bumi. Saudaraku, kalau tadi si antikris itu munculnya dari dalam laut, tetapi si nabi palsu ini dia muncul dari dalam bumi. Saya baca lagi, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga.
Amin, saudaraku. Jadi ini bahwa nabi palsu ini munculnya adalah dari dalam bumi. Saudara, ini mengingat sejarahnya, siapa yang pernah terkubur di dalam bumi, saudaraku. Ini ternyata adalah grupnya Korah, Datan, dan Abiram, saudaraku. Penentang-penentang Nabi Musa, saudaraku. Nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan utusan-utusan tetapi palsu, saudaraku. Yang dia menyamakan diri kepada Musa, bahwa dia juga sama-sama seperti Musa. Musa dikatakan hanya seperti dirinya saja, saudaraku. Ini kelompoknya Korah, Datan, dan Abiram yang ditulis dalam Bilangan pasal 16. Jadi, saudaraku, nabi palsu ini nanti munculnya dari dalam bumi. Ini artinya apa, saudaraku? Nabi palsu ini adalah munculnya dari kalangan orang-orang yang menentang hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Manusia yang menentang pekerjaan kuasa Roh Kudus. Saudaraku, ini nanti akan menjelma menjadi sosok nabi palsu yang pikirannya adalah dunia. Pekerjaannya menurunkan api lain, menurunkan semangat lain, saudaraku. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 digambarkan nabi palsu itu, saudaraku, dia bisa menurunkan api dari langit juga, saudaraku. Api apa itu, saudaraku? Itu adalah api keduniawian. Saudaraku, kalau hamba-hamba Tuhan, dia akan menurunkan api Roh Kudus, api kegerakan untuk cinta kepada Tuhan. Tetapi nabi palsu ini akan menurunkan semangat palsu, semangat keduniawian, mengejar harta, mengejar pangkat, mengejar hawa nafsu, saudaraku. Ini sebagai target dan tujuan kemuliaan hidupnya. Oleh karena itu kemudian nanti konspirasi dari nabi palsu dan antikris ini, mereka menciptakan satu tanda, yaitu 666, tanda untuk jual beli, di mana semua orang besar, kecil, tua, muda harus memakai tanda yang sudah disepakati oleh antikris dan nabi palsu tersebut. Dan siapapun yang tidak memakai tanda itu tidak boleh berjual beli. Dan itu berlaku selama 1260 hari, selama 42 bulan, atau selama 3,5 masa. Jadi masa antikris dan nabi palsu itu adalah 1260 hari, atau 3,5 masa, atau 42 bulan. Di dalam kitab Wahyu ditulis begitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi nanti dipasangnya tanda 666 itu adalah selama 1260 hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, selama 3,5 tahun menjelang kedatangan Tuhan Yesus, atau selama 3,5 masa sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, sebelum waktu itu yang disebut sebagai tanda 666 ini masih sekedar, saudaraku, kalau saudara sekarang mendengar, wah sudah dipasang 666 di sana, saudaraku, itu belum, saudaraku. Karena kalau nanti Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 ini digenapi, saudaraku, ini ketentuan ini akan menjadi hukum yang mengikat seluruh penduduk bumi. Sudah perhatikan baik-baik. Ketentuan memakai tanda 666 ini kalau sudah merupakan tanda antikris, nanti ini menjadi peraturan perundangan yang mengikat seluruh penduduk bumi di bawah kepemimpinan antikris dan penasehatnya nabi palsu tersebut. Saudaraku, jadi kalau belum, saudaraku, masa antikris tiba, itu tanda 666 itu belum akan dipasang, saudaraku. Jadi
yang suka memberitakan kitab Wahyu, jangan ngawur juga, saudaraku. Kalau saudara tidak dipimpin Roh Kudus, tidak dipimpin Tuhan, jangan ngawur, saudaraku. Karena tanda 666 itu hanya akan dipakai nanti selama 1260 hari sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Selama 42 bulan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Selama 3,5 masa sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, atau selama 42 bulan masa antikris terjadi di muka bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau ada tanda 666 masih diberlakukan lokal, mungkin di negara bagian di Amerika, ini belum tanda antikris, saudaraku, sungguh. Atau mungkin baru diperlakukan di satu tempat, di satu kota, satu perusahaan, 666, saudaraku, mungkin ditaruh di kaos apa bagaimana begitu, saudaraku, itu belum, saudaraku, belum merupakan tanda antikris. Itu hanya fans dari antikris saja, orang yang mengagumi antikris, saudaraku. Karena antikris dan nabi palsu itu hebat. Pernah saya sampaikan, mereka tokoh dunia yang tidak akan mati, antikris nabi palsu itu, saudaraku. Wahyu pasal 19, mereka ditangkap hidup-hidup oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang, kemudian dicampakkan langsung ke neraka. Saudaraku, jadi antikris dan nabi palsu itu tokoh yang betul-betul dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu yang ngefans pun banyak, saudaraku. Nah sekarang mulai, saudaraku, orang ngefans dengan tanda 666 di satu tempat. Kemudian orang ingin menjadikan itu seolah-olah bahwa itu sudah terjadi. Belum, saudaraku. Sebelum tanda itu dipermaklumkan, diundangkan menjadi satu keputusan yang mengikat seluruh dunia, itu belum tanda 666. Saudara yang punya plat nomor motor atau mobil kebetulan 666, saudara bukan antikris. Saudara yang punya nomor register apa, mungkin saudaraku sebagai pegawai nomornya kebetulan 666, saudara juga bukan antikris. Kebetulan nomor antrian saudara pas berobat 666, itu juga saudara bukan antikris juga. Saudara, jadi jangan ngawur. Sekali lagi, pemberita akhir zaman, apalagi yang berdasarkan cuma mimpi-mimpi, saudaraku, mimpi itu dinyatakan dalam Alkitab dengan firman itu jauh. Apa kaitannya antara jerami dan gandum? Mimpi dengan firman itu memang ada hubungannya, tetapi jauh, saudaraku. Untuk menjadi gandum, saudaraku, ini perlu proses. Jerami, saudaraku, ini belum tentu ada gandumnya, saudaraku. Jadi mimpi dengan firman, mimpi dengan kebenaran itu jauh, saudaraku. Harus diproses dulu, saudaraku. Mimpinya Raja Fir'aun supaya menjadi benar itu harus diproses oleh Yusuf. Saudaraku, jadi begitu, saudaraku. Jangan ngawur. Mimpi langsung dikatakan, wah nanti sekarang sudah mulai antikris terjadi. Saya mendapat mimpi. Mimpi dengan firman itu beda. Mimpi, kalau engkau dapat mimpi, ceritakan mimpimu. Kalau engkau dapat firman, ceritakan firman itu. Firman Tuhan katakan begitu. Biarlah nabi yang mendapatkan mimpi menceritakan mimpinya. Biarlah nabi yang mendapatkan firman menceritakan firman Tuhan. Saudaraku, jadi sekali lagi peringatan untuk para pemberita kitab Wahyu. Kalau berdasarkan mimpi-mimpi, jangan ngawur, saudaraku. Nanti saudara menjadi salah, menjadi orang menjadi panik dan lain sebagainya. Saudara, jadi saya tegaskan sekali lagi, tanda 666 ini kalau belum dipermaklumkan, belum diundangkan, belum menjadi satu keputusan yang mengikat seluruh penjuru bumi, ini belum tanda antikris. Saudara, seperti tadi saya katakan, kalau saudara punya plat mobil, kebetulan platnya 666, saudara ini bukan antikris juga. Saudara punya nomor apa yang kebetulan 666, saudara bukan antikris. Tapi nanti ketika Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan 18 ini digenapi, dan nanti tanda 666 itu dipermaklumkan harus dipakai oleh seluruh penjuru bumi,
itulah saat antikris terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi demikian mengenai antikris dan nabi palsu. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Saudara, sekali lagi saya tegaskan, antikris itu merupakan pemimpin dunia yang munculnya digambarkan dari dalam laut. Laut itu tempat dahulu terkuburnya Fir'aun. Jadi antikris itu nanti merupakan bangkitnya, saudaraku, kekuatan yang seperti Fir'aun, tetapi lebih dahsyat lagi di akhir zaman. Kemudian nabi palsu itu muncul dari dalam bumi. Itu menggambarkan apa, saudaraku? Nabi palsu itu nanti muncul dari kalangan orang-orang yang menentang pekerjaan Roh Kudus. Kalangan orang-orang yang menentang, saudaraku, kekuatan Tuhan. Dia mengobarkan api asing, semangat duniawi, bukan semangat pelayanan dan semangat cinta Tuhan, tetapi semangat target-target duniawi. Engkau harus mengejar pangkat, engkau harus mengejar harta, engkau harus mengejar jabatan. Itu target, saudaraku, yang diberikan oleh nabi palsu di akhir zaman. Oleh karena itu, nabi palsu di akhir zaman ini, dia juga pakar di dalam hal ekonomi nantinya. Selain dia juga merupakan pemimpin spiritual, tapi dia juga pakar dalam hal ekonomi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi nabi palsu ini adalah penerusnya Korah, Datan, dan Abiram. Saudara, kemudian saya beritahu lagi, terjadinya bencana tsunami, saudaraku. Ini erat kaitannya dengan dosa-dosa Fir'aun, saudaraku. Dosa yang dahulu diperbuat Fir'aun, yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 5-6. Kalau dosa ini terjadi di satu kota, di satu wilayah, di satu tempat yang luas, saudaraku, maka tempat itu akan dilanda tsunami, saudaraku. Ini, yaitu pikiran yang duniawi, kemudian percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan penyembahan berhala. Itu yang akan menimbulkan nanti bencana tsunami. Saudaraku, yang ini, saudaraku, di mana dahulu nafsu ini membawa Fir'aun mengejar bangsa Israel sehingga Fir'aun ditenggelamkan oleh lautan. Saudaraku, kemudian yang menimbulkan bencana gempa bumi, ini adalah dosa dari nabi palsu. Orang-orang yang menentang hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Orang-orang yang, saudaraku, mengarahkan jemaat-jemaat supaya mengikuti api asing, supaya tidak cinta Tuhan tapi cinta kepada dunia. Saudaraku, orang-orang yang mengikuti jejaknya Korah, Datan, dan Abiram. Saudara, jadi gempa bumi ini nanti terjadinya adalah kalau ada dosa seperti yang dilakukan Korah, Datan, dan Abiram. Menentang hamba Tuhan yang diurapi. Dia berpikir duniawi. Saudaraku, menentang Musa, menentang hamba Tuhan yang diurapi, itu dosa yang bisa menimbulkan gempa bumi. Saudaraku, pada saat itu Korah, Datan, dan Abiram ditelan bumi, bumi terbelah. Saya yakin saat itu terjadi gempa bumi. Saudaraku, bumi terbelah, terjadi semacam likuifaksi begitu, saudaraku, yang dahsyat di perumahannya Korah, Datan, dan Abiram. Saudaraku, jadi yang menimbulkan bencana tsunami itu dosa Fir'aun. Saudaraku, kemudian yang menimbulkan bencana gempa bumi ini dosa nabi palsu, dosa Korah, Datan, dan Abiram. Yang menimbulkan bencana tsunami ini dosanya antikris, roh-roh antikris akhir zaman yang tidak bisa mematikan nafsu kedagingan. Kemudian yang menimbulkan bencana gempa bumi adalah dosanya nabi palsu yang memalsukan kuasa Roh Kudus dengan api asing, dengan semangat-semangat lain. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Tuhan memberkati. Salam penuaian.
Haleluya. Amin.